Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjawab tentang bagaimana praktik pernikahan artis, yaitu Luna Maya dan Maxim. Ya, ini menjadi kontroversial atau ketegangan di media sosial. Ada pihak yang menyatakan bahwasanya pernikahannya ini tidak sah, kemudian ada pihak yang mengatakan pernikahannya ini sah. Nah, ini penyebabnya dikarenakan ada jeda, ada tempo saat terjadinya, yaitu ijab kabul. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi ada jeda beberapa waktu sehingga muncullah polemik atau permasalahan sebagian netizen, sebagian masyarakat, apakah nikahnya ini sah ataukah nikahnya ini tidak sah, sehingga wajib untuk diulang. Konsekuensinya, jika ternyata pernikahannya ini tidak sah, maka kalau tetap diteruskan, maka dia jatuh kepada hukum yaitu zina. Maka di sini akan kita bahas tentang bagaimana faktanya, kenyataannya pernikahan Luna Maya dan Maxim. Ya. Nah, ini telah dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, ya, yaitu karya dari Mustafa Al-Khin. Ini beliau menyatakan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji juz 2 halaman 53. Juga termasuk syarat syuhud adalah bersambungnya ijab dari wali dengan qabul dari suami. Maka apabila wali dan istri mengatakan, "Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku," lalu sang suami terdiam dalam waktu yang lama baru kemudian menjawab, "Saya terima nikahnya," maka akad nikahnya tidak sah karena adanya waktu pemisah yang lama antara ijab dan qabul, di mana pada rentang waktu ini memungkinkan sang wali menarik kembali akad nikahnya. Jadi jelas bahwasanya kalau ternyata di situ ada ijab qabul, di situ ada jedanya. Ya, jedanya di sini adalah termasuk diantaranya dalam mengucapkan lafaz, ya, lafaz ijab dan qabul. Ini ada terputus atau terpotong. Ini dalam jeda waktu yang lama. Ini ternyata bahwasanya ini tidak sah karena diantaranya, ya, syarat syuhudnya adalah harus ada persambungan, ya, persambungan antara ijab dengan kabul. Ya, kalau ijab kabulnya ini tidak bersambungan, maka jelas di sini bahwasanya nikahnya tidak sah. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata jedanya ini tidak terlalu lama, jedanya ini hanya beberapa detik saja? Nah, ini ada penjelasan lanjutannya yang masih dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji juz 2 di halaman 53 juga dijelaskan. Adapun diam yang sebentar seperti bernapas dan bersin tidak mengapa dalam absahan akad nikah. Jadi kalau dia itu diamnya itu hanya beberapa detik saja dalam rangka untuk mengambil nafas misalnya, atau bersin, batuk-batuk, atau mungkin dia sedang flu, di sini jedanya yang tidak terlalu lama sehingga tetap disaksikan oleh masyarakat atau para saksi, dan para saksi meyakini bahwasanya itu jeda yang tidak terlalu lama, maka itu bisa dimaklumi hal yang wajar, maka tetap pernikahannya sah, ya, ijab kabulnya sah, maka tidak perlu diulang, sehingga pernikahannya ini sah sesuai dengan syariat Islam, ya, tidak dihukumi sebagai perbuatan zina kalau dilanjutkan tanpa mengulang melakukan ijab qabul. Nah, maka di sini kita lihat dulu sah atau tidaknya sebuah pernikahan, diantaranya dengan adanya lafaz ijab qabul ini. Ya, di sini kalau jedanya itu singkat,
tidak terlalu lama karena bersin, flu, batuk dan sebagainya, pilek atau dia ambil napas, maka selagi itu masih bisa ditoleransi, maka jelas itu bisa dimaklumi sehingga hukumnya sah ya, boleh. Jadi bukan berarti kita harus ekstrim, harus kaku, harus kalau misalnya ambil napas sedikit saja kemudian dihukumi tidak sah dan harus diulang, maka tentu ini sangat menyulitkan. Padahal kita tahu hukum Islam ini adalah pada intinya adalah memudahkan, bukan malah semakin menyulitkan. Karena tentu orang akan sangat kesulitan kalau misalnya apalagi itu dengan lafaz yang mungkin agak panjang kemudian tanpa bernafas sama sekali, tanpa jeda sama sekali misalnya, ini tentu akan sangat sulit. Ya kalau sebabnya ini agak panjang, maka kalau selagi itu memang terhenti karena memang ambil nafas atau sesuatu yang wajar bisa dimaklumi, maka ini hukumnya tetap sah. Maka kita dalam beragama ini dalam menjalankan syariat Islam jangan terlalu ekstrim ya, tidak liberal, tidak terlalu membebaskan dan meremehkan, namun juga kita tidak boleh terlalu ekstrim atau terlalu keras. Ya, pada dasarnya ajaran Islam adalah yang tengah-tengah ya, tawasud ya, tengah-tengah, tidak ekstrim sehingga juga tidak liberal. Maka di sini bisa dimaklumi dengan ijab kabul yang terputus selagi memang itu jedanya tidak terlalu lama, hanya beberapa detik saja. Kemudian ini juga diperkuat oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 16 halaman 474. Ini disebutkan, apabila antara ijab dan kabul diselai waktu yang lama, maka tidak sah akad nikahnya. Dan apabila di antara keduanya diselai waktu yang singkat, yang setara waktunya menelan ludah dan berhenti bernafas, maka sah akadnya, karena tidak mungkin untuk menghindar dari hal itu. Nah, ini jelaslah bahwasanya tentu akan sangat menyulitkan kalau misalnya ketika ijab kabul ini tanpa ambil nafas sama sekali ya, karena kita tahu yang namanya makhluk hidup ini termasuk manusia ini tentu dia akan terus menghirup nafas ya, mengambil nafas setiap waktunya. Kalau seandainya kita berhenti karena bersin, karena batuk, pilek dan sebagainya, termasuk diantaranya ambil nafas atau menelan ludah misalnya, maka ini hukumnya adalah wajar dan tentunya diperbolehkan menurut syariat Islam. Nah, inilah perlunya kita semuanya untuk memahami hukum, memahami dalil, sehingga kita tidak serampangan dalam mengeluarkan hukum. Apalagi Islam ini pada dasarnya adalah rahmatan lil alamin, Islam yang tentu memudahkan bagi pemeluknya untuk menjalankan syariat Islam. Ya, terlepas bagaimana kondisi artisnya sudah melaksanakan syariat Islam dalam kehidupannya atau kesehariannya atau belum, maka itu urusan mereka. Namun dalam menghukumi tentang ijab kabul tadi, selagi memang itu terpenuhi, maka tentu kita tidak bisa mengatakan bahwasanya itu tidak sah ya, selagi memang itu menurut syariat ini sah dan tidak melanggar hukum Islam, maka tentu ini diperbolehkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, membuka wawasan kita semuanya sehingga tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik, tidak terlalu keras dalam menerapkan hukum yang ada di masyarakat kita, terutama hukum-hukum yang bersumber dari kitab, yang di sini kita juga perlu mengkontekstualisasikannya dalam kehidupan. Jangan terlalu keras atau terlalu ekstrim. Ya, tentu nanti masyarakat umat Islam dalam menjalankan syariat Islam ini akan sangat terbebani atau tersulitkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.